Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Drita Sibagariang, salah satu dosen jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Adapun metode yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah limnologi. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah limnologi. Mata kuliah limnologi dengan kode PIM 1257 merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Bahasa pengantar yang digunakan untuk mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah limnologi mengungkap struktur dan fungsi hubungan antara organisme perairan darat, kaitannya dengan dinamika fisik, kimia, dan biologi lingkungannya. Dengan demikian, dalam mata kuliah ini akan membahas tentang struktur ekosistem perairan, karakteristik air, cahaya, dan pengaruhnya di perairan, keadaan suhu perairan, gerakan air, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan di perairan, peranan oksigen dan karbon dioksida di perairan, peranan berbagai kelompok organisme di perairan danau, sungai, dan estuaria, keberadaan fitoplankton, zooplankton, dan zoobentos di perairan, ikan dan perikanan, dinamika rantai makanan di perairan, asal-usul danau dan estuaria, eutrofikasi, dan limnologi terapan. Untuk materi pembelajaran, pada mata kuliah ini akan membahas tentang pendahuluan, sejarah, dan perkembangan limnologi, penelitian awal mengenai limnologi, tipologi perairan umum, air sebagai suatu substansi, gerak air, karakteristik fisika perairan umum, karakteristik kimia, plankton, kemudian diikuti dengan UTS, ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan tanaman air, nekton, bentos, kemudian dilanjutkan dengan nitrogen, fosfor, oksigen dan gas terlarut, adanya case study, dan kemudian pada pertemuan yang ke-16 dilanjutkan dengan ujian akhir semester atau UAS. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari mampu mengidentifikasi tipe-tipe ekosistem perairan darat, mampu menjelaskan konsep teoritis dan prinsip aplikasi sains dalam manajemen sumber daya perikanan dan perairan, mampu mengembangkan konsep dan prinsip perencanaan serta perancangan di bidang manajemen perikanan, dan mampu menerapkan konsep teoritis dan prinsip pelestarian lingkungan perairan dan perikanan, mampu menghubungkan konsep dan prinsip manajemen sumber daya perairan guna perencanaan, pemanfaatan, pengembangan sumber daya perairan, serta memberikan pertimbangan dalam upaya menyelesaikan masalah di bidang sumber daya perairan, mampu mengidentifikasi dan menentukan pencemaran yang meliputi sumber, karakteristik, bahan pencemar, dan dampak terhadap ekosistem dan biota perairan, serta memberikan pertimbangan pengendalian dan penanganan pencemaran. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah limnologi yaitu mahasiswa mampu memahami dan membahas serta menguraikan tentang perkembangan ilmu limnologi dan hubungannya dengan ilmu lain.
perairan umum dan karakteristiknya, pola pengadukan di danau dan kaitannya, arus stagnasi, CC eksternal dan internal, gelombang internal, gelombang permukaan, dan gaya Coriolis. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan parameter fisika, kimia, dan biologi perairan. Dan mahasiswa dapat menjelaskan dinamika yang terjadi di ekosistem perairan darat. Pembelajaran dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus dilaksanakan dengan tatap muka, baik menggunakan Zoom, Google Meet, ataupun pertemuan di kelas. Sementara yang asinkronus dengan menggunakan Classroom dan LMS. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara kolaboratif, pemaparan materi, diskusi, penugasan, dan studi kasus. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Metode yang digunakan pada setiap pertemuan tergantung pada topik atau materi yang akan disampaikan. Misalnya, pada pertemuan yang ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan nekton berdasarkan tempat hidup, karakteristik, klasifikasi, zonasi, dan peranan nekton pada ekosistem perairan. Dan perkuliahan ini dilaksanakan secara sinkronus. Materi pembelajaran ini akan memudahkan berinteraksi dengan mahasiswa. Sistem penilaian pada mata kuliah ini sudah dibagi pada setiap pertemuan dengan total keseluruhan nilai dengan bobot 100. Video pengajaran ini saya kompilasi secara luring dan daring dengan tatap muka di kelas dan juga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Video pengajaran dengan menggunakan Zoom yang saya gunakan adalah tampilan dari video tahun 2019 pada saat perkuliahan online. Video pengajaran yang saya pilih adalah pada pertemuan yang ke-9, yaitu membahas mengenai nekton. Berikut review singkat video pengajaran saya luring di kelas dan dilanjutkan dengan secara daring dengan menggunakan Zoom. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Nah, jadi hari ini kembali lagi di mata kuliah limnologi ya. Nah, jadi sebelumnya gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik. Oke, semuanya baik ya? Oke, jadi sebelumnya kita kan minggu lalu sudah belajar mengenai tumbuhan air. Ya. Ya kan? Ada beberapa jenis tumbuhan air, ada yang mencuat, terus daun mengapung, dan ada lagi yang tenggelam, ya kan? Siapa yang masih ingat? Yang daun yang mengapung itu contohnya apa? Apa? Teratai. Oke. Kalau misalnya ada lagi apa? Tumbuhan kiapu. Kiapu. Oke, kiapu. Terus misalnya kalau tumbuhan itu banyak di perairan, ditutupi semua permukaannya, apa yang terjadi? Ikan. Apa? Apa yang terjadi? Secara besarnya. Dapat tadi blooming. Nah, blooming. Nah, setelah itu baru yang jawaban kalian tadi. Nah, apa yang dari blooming ini apa dampaknya? Fotosintesis terhambat. Cahaya matahari terhambat, fotosintesis terhambat. Apa lagi? pH turun. Oke, jadi masih ingat ya materi siang minggu lalu? Oke, jadi sekarang kita lanjutkan dengan materi kita yang minggu ini. Jadi minggu ini kita akan membahas mengenai nekton. Oke, jadi sebelumnya mungkin kalian sudah sering mendengarkan nekton ini ya. Apa yang dimaksud dengan nekton? Coba. Ya, TikTok. Jadi menurutku nekton adalah hewan vertebrata di tulang punggung dan bergerak menggunakan ekor dan bisa melawan arus. Oke, jadi tadi dibilang bergerak menggunakan ekor. Bergerak dengan apa? Sirip. Iya, sirip ya. Oke. Enggak apa-apa, kan kita mau membahas itu. Jadi itu hanya pembukaannya saja.
Nah, jadi seperti biasa yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama itu ada definisi dari nekton, adaptasinya, distribusi nekton, dan peran nekton. Ya. Jadi yang pertama tadi definisinya sudah mirip dengan yang disampaikan sama si Vito ya. Hanya saja yang tadi bergerak dengan sirip, ya. Terus tidak dipengaruhi oleh arus, ya. Oke, kemudian yang paling sering nanti kita lihat kalau jadi sendiri udah tahu kalian ya. Kalau nekton itu bukan hanya ikan, tetapi ada jenis yang lainnya seperti itu. Oke, ada ikan, penyu, ikan pari, mamalia laut. Nah, sekarang kita berangkat ke distribusinya. Jadi mungkin di sini kalian sudah sering mendengarkan dengan istilah yang ada di sini. Yang pertama kita lihat dulu dari fotik dan afotik. Mungkin kalau ini kalian sudah paham ya. Fotik. Oke, apotik itu apa? Ya, berarti kebalikannya sudah tidak ada lagi cahaya matahari yang masuk, ya. Nah, kalau biasanya yang secara umum itu, kalau misalnya fotik itu 0 sampai 200, dan kalau apotik 200 ke atasnya lagi, ya. Oke. Kemudian ada lagi istilah yang lain. Ini berdasarkan kedalaman lagi ya, misalnya pelagik, mesopelagik, basiopelagik. Jadi itu berdasarkan ke kedalamannya. Oke, jadi dari sini bisa juga dibagi nekton itu. Ada yang pelagis dan ada yang demersal, seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang pelagis itu apa? Nekton yang pelagis. Oke, jadi nekton yang pelagis itu ya hidupnya di permukaan sampai hampir ke tengahnya. Kan kalau demersal itu kan di dalam dia. Makanya yang kita bahas sebelumnya itu kalau misalnya ikan yang demersal itu berbeda struktur tubuhnya berbeda karena disesuaikan dengan lingkungannya juga. Kan seperti ini tekanannya berbeda. Jadi dia harus menyesuaikan kan? Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk yang ini mungkin akan kalian diskusikan. Jadi sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Akan membahas mengenai distribusi nekton, ya. Jadi kalian duduk berdasarkan kelompoknya, didiskusikan. Yang ada di sini ada itu perubahan musim, migrasi musiman, pergerakan harian, kondisi suhu, siklus hidup dan lainnya. Jadi itu yang akan kalian bahas, oke? Oke, silakan dulu berdasarkan kelompoknya. Sudah selesai didiskusikan ya, apa itu distribusi nekton bergantung kepada apa saja. Jadi mungkin kita dengarkan dulu penjelasan dari kelompok 1 ya. Distribusi dari nekton itu bergantung kepada apa? Ayo silakan kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Baiklah, saya Vito Sulfian, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan distribusi nekton itu pada perubahan musim. Nekton dapat disebar atau dapat menyebar itu pada perubahan musim. Perubahan musim itu contohnya itu seperti suhu ataupun sumber makanan. Nah, pada musim di daerah tropis, pada musim hujan itu tersedia banyak sumber makanan ataupun nutrien yang ada di perairan tersebut, sehingga kebutuhan nutrien yang tercukupi. Selanjutnya juga ada pada musim sedang. Musim sedang itu
Pertanyaan neutron dapat berimigrasi atau melakukan imigrasi karena tidak sesuainya tempat ideal yang mereka tempati karena musim sedang tersebut. Itu sih dari saya. Terima kasih. Jadi sudah jelaskan kemarin tadi distribusi neutron bergantung kepada perubahan musim. Nah, kita dengarkan lagi dari kelompok selanjutnya. Yopi mau membahas yang mana? Tentang siklus hidup. Oke, silakan Yopi. Perkenalkan, nama saya Yopi Adrian, selaku perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang siklus hidup pada ikan. Pada siklus hidup pada ikan ini yaitu ada 4 fase pada umumnya, yaitu yang pertama adalah telur atau larva, terus ikan remaja dan ikan dewasa. Dan ada pun penjelasan secara lengkapnya pada fase ini. Telur ikan yang sudah dibuahi akan membentuk embrio di bagian dalam telur, sering disebut juga dengan ova. Sel-sel dan jaringan tubuh ikan ini akan mulai berkembang pada fase telur ini. Jadi pada mulanya itu akan siklus hidup itu bermula dari telur dari ikan tersebut, hingga menjadi larva, terus menjadi ikan remaja, lalu menjadi ikan dewasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sudah semua kelompok ya menceritakan apa itu distribusi neutron. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan pada yang slide berikutnya. Jadi di sini ada adaptasi dari neutron. Adaptasinya itu berkelompok dan migrasi. Jadi ikan itu berkelompok untuk menghindari predator. Dan yang kemarin sudah kita bahas juga ada itu migrasi yang katadromus dan anadromus, ya kan? Nah, ada itu yang perpindahan dari air laut ke air tawar dan air tawar ke air laut, ya. Kalau yang katadromus di sini yang sampai dewasa di air tawar memijah ke air laut, itu contohnya ikan sidar, ya kan? Nah, sebaliknya kalau misalnya yang anadromus dia menghabiskan sampai dewasa di air laut, kemudian nanti memijah di air tawar. Ini contohnya ikan salmon, ya kan? Oke. Yang terakhir, perannya dalam ekosistem perairan. Apa peran dari neutron itu sendiri? Apa peranannya? Ya, Vito. Salah satu perannya itu sebagai rantai makanan di ekosistem perairan. Rantai makanan dan juga menjaga ekosistem perairan, menjaga keseimbangannya, ya kan? Mungkin ibu ada satu pertanyaan, coba misalnya yang top predator nggak ada di perairan, apa yang terjadi? Misalnya nih ikan besar seperti ikan hiu nggak ada di perairan itu, apa yang terjadi pada ekosistem itu? Iya, jadi nanti karena ikan-ikan kecil itu ikan-ikan kecil dimakan yang ikan besar, sementara yang puncaknya nggak ada, jadi sampai situ aja dia, makin banyak gitu kan, terus nggak ada yang memakan, makanya dia jadi nggak seimbang lagi ekosistemnya, gitu ya, jadi berpengaruh kepada keseimbangan ekosistem. Oke? Oke, jadi sampai di sini materinya. Mungkin ada yang mau ditanya? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, berarti langsung kita simpulkan aja ya. Jadi kesimpulannya itu tadi neutron itu bergerak dengan sirip, tidak dipengaruhi oleh arus, ya kan? Dan bisa dia bertenang dengan bebas, ya kan? Bertenang dengan bebas. Kemudian nanti dia itu ada yang pelagis dan ada yang demersal. Kemudian ada yang di area yang spotik dan apotik, dan berdasarkan kedalaman juga berbeda ya. Ada yang rasio pelagi, mesopelagi ya. Terus ada lagi yang
Terus distribusinya tadi juga berbeda-beda ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan bergantung kepada misalnya perubahan suhu, ya kan? Terus ada juga yang tadi migrasi, kemudian siklus seperti yang dijelaskan temannya, dan juga yang dijelaskan sama si Vito tadi mengenai perubahan musim ya. Jadi itu yang mempengaruhi distribusi dari ekosistem. Dan juga tadi sudah dibahas peran dari ekosistem itu sendiri untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan ya. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, aksennya sudah selesai? Oke, kalau aksennya sudah selesai semua, berarti nanti ada tugas ya. Jadi tugasnya minggu depan kan kita belajar mengenai bentos, ya kan? Jadi kalian carilah artikel mengenai bentos ini sendiri, kalian bahas dulu, minggu depan dibawa. Jadi minggu depan topik kita, setelah kita mempelajari tumbuhan air, hari ini bentos, dan minggu depan kita akan belajar mengenai bentos. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin perkuliahan kita hari ini sampai di sini. Kita akhiri. Selamat siang dan sampai ketemu kembali. Siapa ketuanya? Arifan, Bu. Arifan. Rifan, Bu. Oke, Rifan langsung saja dipresentasikan, dipandu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Pagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan masih semangat ya. Di sini saya moderator kelompok 1, perkenalkan Rizky Akbar Putrayuda dengan NIM 1904124588 akan memulai presentasi dari kelompok 1 mengenai ikan pelagis. Nah, di sini saya akan mewakilkan teman-teman saya dalam perkenalan, dan saya akan membahas bab 1 pada perkenalan kali ini. Bab 1 ini, kita akan mengetahui mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat kita membahas ikan pelagis. Kita tahu bahwa di laut, di permukaan bumi ini, menempati sebagian besar permukaan bumi. Ini menampakkan betapa pentingnya laut bagi keseimbangan kehidupan di bumi, seperti yang dipaparkan oleh Prager dan Erle pada tahun 2000 dalam Dahuri R 2003. Secara global, laut meliputi 2/3 dari permukaan bumi dan menyediakan sekitar 97% dari keseluruhan ruang kehidupan di bumi. Dan laut telah mendukung keberadaan serta kehidupan umat manusia di bumi sejak munculnya makhluk hidup pertama dari laut. Nah, untuk rumusan masalah, dari fakta-fakta yang diuraikan sebelumnya, maka diperolehkan rumusan masalah yaitu tentang karakteristik adaptasi, persebaran, maupun peranan dari ikan pelagis. Nah, itu salah satu tujuan kita untuk kenapa kita membahas mengenai ikan pelagis ini, yaitu untuk mengetahui mengenai persebaran dari ikan pelagis maupun peranan dari ikan pelagis dan karakteristik adaptasi ikan pelagis. Lalu tujuan dan manfaat disusunnya makalah ini yaitu untuk membahas masalah ikan pelagis, baik itu yang berkaitan dengan prospek pelestarian, pengenalan, manfaat ikan pelagis dengan memperhatikan karakteristik adaptasi, persebaran ikan pelagis, serta peranan ikan pelagis. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas beberapa pada bab 2 yang akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengertian ikan pelagis, lalu ada persebaran ikan pelagis, pengertian adaptasi, jenis adaptasi, pengaruh suhu, dan salinitas. Nah, untuk bab 2 ini saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan. Selanjutnya untuk bab 2 terbagi dari 3 poin. Baik. Baik, selanjutnya untuk yang poin kedua, persebaran ikan pelagis terbagi menjadi 2, yaitu persebaran berdasarkan suhu dan persebaran berdasarkan jumlah klorofil. Persebaran berdasarkan suhu atau Livestu dan Hayes 1981 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi suhu permukaan laut adalah diantaranya kondisi meteorologi yang mempunyai peranan penting dalam hal ini adalah curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas matahari.
Kita lanjut ke poin ketiga, klorofil A pada perairan berkaitan erat dengan produktivitas primer peranan yang ditunjukkan dengan besarnya biomasa fitoplankton yang menjadi rantai pertama makanan ikan pelagis. Sebaran klorofil A selama Desember 2013 sampai April 2012 dapat dilihat pada gambar 3. Nilai konsentrasi klorofil A selama bulan Desember 2013 sampai April 2014 bervariasi, di mana nilai konsentrasi klorofil A terendah adalah 0,042 mg per meter kubik dan tertinggi 0,78 mg per meter kubik. Selanjutnya. Gambar yang jelasin siapa? Bisa ya, Revo? Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang peta dan gambar persebaran ikan pelagis. Yang pertama yaitu Desember tahun 2013, dan yang kedua yaitu gambar Januari 2014, dan yang ketiga yaitu ada gambar di Februari 2014 dan Maret 2014. Jadi gimana yang hari ini? Udah tahu kan dari ikan pelagis, ikan demersal, terus yang cumi-cumi, mamalia laut, sama yang terakhir penyu. Jadi nekton itulah yang termasuk ke dalam nekton. Jadi kalian udah mengerti kan? Ngerti, Bu. Oke, jadi apa tadi yang penyu terbesar apa tadi? Penyu belimbing, Bu. Yang terkecil? Anak penyu. Anak penyu pula. Penyu lekang. Iya, tukik lah yang paling kecil kalau masalah itu. Terus yang nggak ada di Indonesia? Oke, jadi kita harus ingat itu ya. Terus yang kelompok 5, jangan lupa tugasnya ya. Perbedaan cumi-cumi sama sotong. Ya, Bu. Jadi, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini ya. Terus di absennya ada juga di classroom. Tapi sebelum mengisi absen ada yang pertanyaan. Udah ada yang buka belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Ada pertanyaan kan di situ kan? Banyak, Bu. Hadirnya ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kira-kira segitulah kelas kita hari ini ya. Semoga kalian mengerti apa yang sudah dipaparkan sama dari materi nekton dan juga yang dipaparkan oleh kelompok kalian. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Bu.